Bagaimana caranya kita membuat R-tabel maupun T-tabel dengan taraf signifikansi 5% dan 1%. Nah, di sini teman-teman bisa terlebih dahulu menggunakan Excel. Teman-teman membuat tabel seperti ini. Ada tabel DF, ada R-tabel, T-tabel dengan taraf signifikansi 5% dan 1%. Seperti itu ya. Ini saya coba merapikan dulu. Oke, teman-teman, di sini seperti ini. Nah, setelah kita buat, saya beri contoh di sini itu sebanyak 18 ini dulu ya, 18 jumlahnya, itemnya seperti itu. Kemudian saya mau mencari nilai R-tabelnya terlebih dahulu untuk taraf signifikansi 5%. Saya mau mencari T-tabelnya dulu. Nah, bagaimana caranya kita mencari T-tabel? Untuk mendapatkan R-tabel ini kan kita harus mencari T-tabel terlebih dahulu. Karena nanti nilai yang ada di T-tabel itu kita pakai dalam perhitungan R-tabel. Seperti itu, teman-teman. Jadi, di sini saya klik pada bagian T-tabel untuk taraf signifikansi 5%. Saya klik di nomor 1, ini DF1, sama dengan TINV, DINV, kemudian buka kurung, ini ada di sini keterangannya, probability. Kita klik yang probability. Kita berikan tanda koma sesuai perintah, kemudian kita pilih degrees of freedom-nya. DF itu degrees of freedom ya. Kemudian kita blok, klik, kita tutup kurung, kita enter. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat bahwa untuk nilai DF1 itu nilai T-tabelnya sebesar 12,7062. Nah, bagaimana caranya kita mau mencari untuk DF2, 3, dan seterusnya? Kalau kita tarik seperti ini, nilainya akan error. Seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Nilainya akan error. Nah, bagaimana caranya untuk tidak error seperti ini dan otomatis mengikuti? Ini kita kembali lagi, kita back. Kita klik di sini yang 12,7062. Kemudian di sini kan teman-teman bisa lihat nih, ada formulanya. Nah, teman-teman klik antara B dan 1, klik di tengah. Antara B dan 1, klik di tengah. Kita pasang tanda dolar untuk mengunci. Kemudian di depan A3, kita pasang tanda dolar. Ini untuk mengunci ya, sehingga nanti ketika kita mau drag ke bawah itu nilainya otomatis seperti itu. Kita enter. Nah, di sini kita coba drag ke bawah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa nilai T-tabel yang ada itu sudah otomatis mengikuti formula yang ada seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau mencari nilai R-tabelnya. Kita klik di sini. Ini untuk taraf signifikansi 5% ya. Kita klik. Kemudian sama dengan kita klik C3. Klik, kemudian kita bagi dengan square root atau disingkat SQRT. Kemudian kita buka kurung. Kemudian kita pilih yang A3 ini ya, teman-teman. Kita pilih yang A3. A3 ditambah dengan C3 dipangkatkan 2. Mana pangkatnya di bawah nih? 2. Tutup kurung, kita enter. Nah, di sini teman-teman ini sudah mendapatkan R-tabelnya. Nah, di sini saya mau jelaskan bahwa C3 ini nilai T-tabel ya, SQRT ini nilai square root-nya, kemudian A3 ini nilai DF yang hendak kita cari, yang hendak kita pakai, kemudian C3 ini nilai T-tabel lagi gitu ya, terus dipangkatkan 2, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita coba drag ke bawah. Nah, di sini sudah
muncul hasil untuk nilai R-tabel pada taraf signifikansi 5%, seperti itu ya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai R-tabel 5%, kemudian kita mau mencari T-tabel untuk yang 1%. Sama perhitungannya, formulanya sama. Sama dengan TINV, kemudian probability-nya kita pilih yang 0,01, kita pilih degrees of freedom-nya. Kita tutup kurung, enter. Kemudian ini kita kunci sama di antara D dan 1, kemudian di depan A3. Kita enter. Nah, setelah itu kita drag ke bawah. Nah, ini teman-teman nilai T-tabel untuk taraf signifikansi 1%, seperti itu, dengan masing-masing nilai degrees of freedom-nya. Kemudian R-tabelnya bagaimana caranya? Sama dengan E3, kita klik yang 63,65 sekian ini, klik, kemudian kita bagi dengan SQRT, kita buka kurung, kita pilih degrees of freedom-nya 1, yang ini ya, A3. Kemudian kita tambah dengan yang tadi E3, yang ini ya, E3 ini teman-teman, E3, nilai T-tabelnya, E3. Kita pangkatkan 2. Tutup kurung, kita enter. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Nilai dari R-tabel taraf signifikansi 1%, seperti itu. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini kita sudah dapat teman-teman. Nilai signifikansi, nilai R-tabel dan T-tabel untuk signifikansi 1% dan 5%, seperti itu. Nah, misalkan teman-teman mau tambah nih DF-nya 19, itu sudah otomatis mengikuti 20, 21, seperti itu ya. 22, 23, 24, 25, dan seterusnya. Itu sudah otomatis dia menghitung nilai R-tabel dan T-tabelnya, seperti itu. Ini ya teman. Nanti ini nilai-nilai ini teman-teman bisa bandingkan dengan nilai-nilai yang ada di buku statistik, misalkan seperti itu, atau mungkin teman-teman mau membandingkan dengan nilai yang ada di internet, seperti itu ya, tabel-tabel R ataupun tabel T yang ada di internet, teman-teman bisa download, cocokkan dengan angka-angka ini, seperti itu. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada tutorial singkat kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang hendak menyusun tugas akhir dan membutuhkan panduan R-tabel maupun T-tabel. Oke, saya kira begitu teman-teman. Sekian dan terima kasih.